Kita bertiga tuh nggak ada yang datang dari background beauty. Kita bertiga datang dari industri yang berbeda-beda, tapi buat kita bertiga punya visi yang sama. Jadi dulu 2014 itu aku baru pulang dari Australia. Waktu itu aku sempat sekolah dan juga kerja lah ya berapa tahun di Australia gitu. Waktu itu background aku adalah branding, jadi banyak di creative design, consumer branding. Jadi aku kerja dengan banyak klien-klien FMCG, terus F&B, kerja juga beberapa multinational company dari bantu mereka untuk dari consumer insight sampai ke eksekusi dengan apa ya, bentuknya tuh solving problem dengan creative solution gitu. Jadi lumayan dekat lah dengan apa yang aku lakukan sekarang. Jadi at that time there's a rise of e-commerce juga, digital industry juga baru naik banget di Indonesia. Aku bertemu dengan two of my partners lah, kita ngobrol dan mereka memang sangat-sangat interested untuk get into this industry gitu. Dan aku datang sebagai mungkin yang punya lebih consumer perspektif gitu ya dengan industrinya. Kita sama-sama ngeliatin dan kita agree gitu kalau beauty itu perlu its own space. Yang pasti banyak lah ya research di belakangnya gitu yang kita lakukan, karena kan ini sebuah industri yang baru. Buat kita bertiga tuh nggak ada yang datang dari background beauty. Kita bertiga datang dari industri yang berbeda-beda, tapi buat kita bertiga punya visi yang sama gitu. Jadi ujung-ujungnya kita harus serve our stakeholders di beauty industry ini supaya industri bisa lebih besar gitu, lebih bagus lagi lah gitu. Serving the problems yang pertama tadi, produk-produk yang membuka akses untuk produk-produk yang memiliki BPOM gitu kan, supaya ada platform di mana destinasi di mana customer bisa datang dan bisa dapetin semua yang kebutuhan kecantikan mereka butuhkan di situ. Mungkin yes and no kali ya. Iyanya mungkin karena apa yang kita sudah achieve sekarang itu sangat lain dengan apa yang kita harapkan. Contohnya kita pengen jadi destinasi untuk produk-produk kecantikan yang aman dan trusted, bisa di tempat yang jadi kayak apa ya, istilah kita selalu bilang wonderland for beauty lah gitu. Jadi orang datang bisa belanja macam-macam, dapetin kebutuhan mereka tapi juga bisa happy. Itu yang kita pengen dari awal, yang sekarang terjadi gitu. Itu senang banget lah ya bisa align gitu. Yang nggak sesuainya mungkin lebih ke ternyata banyak hal baru yang kita pelajari gitu. Dari awal ketika kita rasa ternyata online e-commerce itu bisa reach banyak orang, tapi ternyata experience itu nggak lengkap gitu. Jadi kita baru sekarang tahu kalau misalnya experience beauty itu banyak banget touch point-nya. Makanya kita punya media namanya Beauty Journal untuk serving more product knowledge, lebih kayak konten gitu kan, supaya customer kita bisa belajar lebih banyak tentang produk-produk yang mereka cari, tentang tren di beauty. Lalu misalnya dengan adanya offline store Sociola itu bisa melengkapi experience customer, nggak cuma lihat online, cobain, tapi juga bisa ketemu langsung sama produknya gitu ya, bisa lihat langsung, cobain langsung. Lalu juga ada produk review juga yang kita punya di Soko App, itu juga something yang baru yang kita temukan, ternyata beauty produk itu perlu banget nih baca reviewnya dulu gitu. Dan banyak komunitas yang terbentuk di Sociola karena ini semua gitu. Jadi banyak surprises yang menjadi pelajaran dan juga buat kita jadi opportunity gitu, yang kita akhirnya bisa achieve sampai sekarang.